Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau mungkin kita sudah bangun pagi ini dan berjumpa dengan beberapa orang, apa kata atau kalimat pertama yang kemudian orang itu sampaikan kepada kita? Dalam pengalaman saya secara pribadi, ketika berjumpa dengan orang di waktu pagi, maka ucapan salam itulah yang kemudian keluar dari mulut orang-orang yang kita jumpai. Nah, saudara, bagian Alkitab ini bicara satu kalimat yang kemudian pertama kali diucapkan oleh Yesus kepada muridnya setelah dia bangkit. Bagaimana itu? Kita akan baca dalam Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu, kami mau semakin mengenal Engkau, semakin memahami kehendak-Mu dalam hidup. Tapi apalah arti kerinduan itu jika tidak didorong kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau baca Alkitab, berikan kami hikmat untuk bisa memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam Matius pasal 28 ayat 9, di situ dikisahkan begini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Maka mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudaraku, itulah reaksi yang kemudian dilakukan oleh para murid ketika mendengar ucapan pertama dari Yesus setelah Yesus bangkit. Di sini dikatakan, perkataan Yesus kepada para murid ketika berjumpa adalah, "Salam bagimu." Inilah berita yang Yesus mau sampaikan kepada para murid yang kemudian mengurung diri dalam rumah-rumah penginapan karena ketakutan. Sosok yang mereka andalkan, yaitu Yesus yang selama melayani, mereka melihat bisa melakukan mujizat. Sekarang ketika disalib, tidak bisa melakukan apa-apa. Muncul dalam benak mereka sosok yang selama ini mereka idolakan. Sosok yang mereka harapkan untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Tidak berdaya ketika kemudian dilecehkan, ketika kemudian disalib. Dia tidak menunjukkan kuasa seperti yang mereka saksikan selama ini. Sehingga wajar dalam kondisi seperti ini. Mereka takut, mereka kecewa, mereka sedih dan mengurung diri dalam rumah-rumah penginapan. Sekarang saudaraku, Yesus bangkit. Dan kata pertama yang muncul untuk Tuhan sampaikan kepada para murid yang dalam kondisi seperti itu adalah, "Salam bagimu." Kalimat ini atau salam ini mau sebenarnya membangkitkan semangat dari para murid yang sementara kehilangan harapan. Bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan mau bagikan. Sehingga kita lihat saudara-saudaraku, ketika mereka sadar bahwa yang memberikan salam itu adalah Tuhan Yesus, dikatakan dalam kalimat selanjutnya, mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Inilah tindakan murid. Ketika mereka sadar yang memberi ucapan itu adalah Yesus yang mereka kenal, mereka mendekatinya, mereka kemudian dikatakan memeluknya dan kemudian menyembahnya. Bukankah ini juga harus menjadi tindakan kita sebagai pengikut Kristus? Ketika Tuhan memberikan salam, memberikan damai sejahteranya kepada kita, apa respon kita? Begitu banyak orang tidak peka pada pemeliharaan Tuhan. Menganggap bahwa segala pencapaian dalam dunia ini yang kemudian membuat dia sukses itu karena dia. Mereka lupa pada Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu. Firman mengingatkan bagaimana reaksi atau sesuatu hal yang harus dilakukan oleh para murid, termasuk juga kita tentu, para pengikutnya saat ini. Apa itu? Kita harus kemudian apa? Mendekatinya, memeluknya, dan menyembahnya. Ini tindakan iman yang harus kita perbuat sebagai pengikut Tuhan. Tuhan telah bangkit, sekarang kita datang menyembahnya melalui kehidupan kita. Dan dari kehidupan kita ini, nama Tuhan akan dimuliakan. Karena orang melihat ada penyembah-penyembah Tuhan yang benar yang ada di muka bumi ini, yaitu para pengikutnya. Tentu pengikutnya itu adalah saya dan saudara-saudara. Lakukan itu
Tindakan iman itu harus dilakukan sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Syukur kepada Allah untuk firman Tuhan. Dikala kami kehilangan harapan, firman yang memberi penguatan. Firman adalah suara Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kami. Sehingga jangan biarkan hati kami tertutup pada suara Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami menuju kepada kehidupan yang kekal. Berkati firman-Mu untuk kami di hari ini dan kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Dikala suka, di saat gelap, kasih